Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Minggu ini kita masuk ke Minggu Judika, yang artinya hakimilah, dengan topik keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Marilah kita dengan sukacita mempersiapkan hati dan pikiran untuk beribadah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Allah hadir bagi kita. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, hanya Engkaulah hidup dan pendamai kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, serta hidup setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu, yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388,
ayat yang pertama dan yang kedua, selamat di tangan Yesus. Mari kita dengar hukum Tuhan yang kelima dan keenam dengan artinya. Beginilah bunyinya. Hukum yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita, maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Amin. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467, ayat yang pertama dan yang kedua. Tuhanku, bila hati kawanku. Dan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Dihapuskan dosaku. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita baca dalam minggu ini tertulis di Zefanya 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memelihara dalam kehidupannya. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Wesley Hutapea, Lingkupiku. Selamat hari Minggu, puji Tuhan, kiranya persembahan pujian ini dapat menguatkan iman kita semua.
terbang bersamamu. Kau raja atas semesta, tenang sebab kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, tenang sebab kau Allah. Tenang sebab kau Allahku. Tenang sebab kau Allahku. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 62 ayat yang pertama dan yang kedua. Allahkulah kuatku dan mazmurku. Marilah mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Sintua Nyonya Elseria Siregar Simanjuntak. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah bersama-sama kita puji sembah Dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
ada yang mustahil. Puji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445, ayat yang pertama dan yang kedua. Harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah. Pada habis malam pagi mereka dalam derita dan Tuhan yang harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sanggup hatimu rapuh, Tuhan mengatasi tiap keperluan. Ya Tuhan, tolong yang lemah, setia Warta Jemaat dapat kita baca pada PDF melalui koordinator wilayah. Sekarang, kita akan mendengarkan warta khusus dari Guru Parlagutan GKPA Penjernihan, Pendeta Veronica Marpaung STH, yang akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Sebelum kita berdoa syafaat, Amang Inang Jemaat GKPA Penjernihan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu kami sampaikan bahwa persoalan COVID-19 bukanlah persoalan sederhana dan sepele, melainkan pandemi dunia atau wabah penyakit global. Salah satu cara yang terbaik yang dianjurkan oleh pemerintah
untuk mengatasi penyebaran virus corona, yaitu dengan tetap berada di rumah dan menghindari keramaian. Oleh karena itu, amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah sebagai jemaat Tuhan yang bijak, kita berpartisipasi untuk mencegah penyebaran virus corona di negara kita. Tetap waspada, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Selamat beribadah bagi seluruh jemaat GKPA Penjernihan dalam ibadah Minggu pagi di keluarga masing-masing. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami semua boleh berkumpul bersama hanya atas karunia-Mu. Pagi ini, walaupun berjauhan di rumah kami masing-masing, kami boleh tetap bersekutu sebagai jemaat-Mu, jemaat GKPA, untuk beribadah minggu kepadamu. Melalui teknologi ini, kami boleh tetap bersama-sama, bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada ibadah ini, kami mau tinggalkan beban kami untuk memuji, dan tujuan kami adalah firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu, Pendeta Ramli Hutapea, dalam pekabarannya nanti. Dan tuntunlah kami semua untuk mendengarkan firman-Mu dengan hati yang terbuka. Tuhan, saat ini kami berduka karena kehilangan anggota jemaat-Mu, keluarga yang kami kasihi, yang telah Kau panggil lebih dahulu. Inang Nyonya Epe Siregar Boru Tobing, Amang Sintua Pangondian Siregar, dan Inang Nyonya Mastinar Nasution Boru Ritonga. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah izinkan semua acara berjalan dengan baik. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggal, utamanya pada masa-masa ini. Engkau berikan penghiburan dan ketabahan yang terbaik. Tuntun mereka Tuhan untuk segera bisa kembali kepada kesehariannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo atas berpulangnya Ibunda. Kiranya Tuhan berikan ketegaran kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, saat ini kami mau bersama berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Nyonya Lydia Siregar Harahap, Nyonya Yanti Ritonga Gultom, Bapak Adrian Gotti Siregar, Saudara Feb Tri Pohan, Bapak Peter Michael Siregar, Bapak Christian Hutagalung, dan Nyonya Mastiar Siregar Batubara. Tuhan jamah proses penyembuhan mereka, rumah sakit, dokter, obat, makanan, maupun keluarga yang merawat. Pulihkan mereka ya Tuhan. Engkau mempunyai kuasa menyembuhkan dan menguatkan, dan hanya kepadamu lah Tuhan kami berharap. Pada saat ini kami mau mengucap syukur atas ulang tahun 18 orang jemaat, dan 3 keluarga yang berulang tahun perkawinan. Kiranya penyertaan dan berkat Tuhan terus melengkapi hidup mereka, sukacita mereka hari demi hari, sehingga pertambahan tahun umur juga merupakan pertambahan iman mereka kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, pada ibadah kami pagi ini kami bersama-sama berdoa untuk apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini, yaitu merebaknya virus COVID-19. Ya Tuhan, sebagai manusia, semua kami, bahkan semua bangsa, kesulitan dan khawatir menghadapi hal ini, karena begitu masif penyebaran dan penularannya, sehingga berdampak besar dalam kehidupan umat-Mu di seluruh dunia. Karenanya kami diwajibkan untuk tinggal di rumah sementara untuk menghentikan rantai penyebaran virus ini. Berikanlah hikmat kepada kami ya Tuhan atas situasi ini. Kami mau bersyukur, kami yakin Tuhan mempunyai rencana yang besar bagi kami dan bagi bangsa kami. Ya Tuhan, jaga dan lindungilah kami, orang tua kami, anak-anak kami, semua keluarga, tetangga, dan masyarakat banyak, agar sedapatnya terhindar daripada penularan virus ini, sehingga penularannya boleh cepat berkurang, ataupun melambat, ataupun berhenti ya Tuhan. Dan ingatkan kami semua untuk bertanggung jawab atas proses penghentian penyebaran virus ini. Berikan kemampuan untuk sedapatnya tetap di rumah, dan tetap berupaya menjaga kesehatan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk para ilmuwan dan para dokter, perawat, semua tim medis, semua tim pendukung tim medis, relawan, tim pemerintah dan swasta. Kiranya Engkau berikan hikmat, kecakapan, dan kekuatan.
juga untuk keluarga mereka yang mereka tinggalkan di rumah, sehingga mereka mampu bekerja secara fokus, merawat dan mengobati semua pasien dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pasien penderita, pasien dalam pengawasan dan pemantauan. Kiranya beroleh kemurahan pemulihan dari Tuhan, beroleh kesembuhan dari Tuhan, dan bagi keluarganya, Engkau berikan ketabahan dan penghiburan daripadamu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk kota Jakarta dan sekitarnya. Berikan selalu situasi kedamaian, situasi keamanan yang baik. Berikan kemampuan pemerintah dari pusat hingga daerah untuk menjalankan tugas sebaik mungkin, untuk mengorganisasi negara dan bangsa hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami, GKPA, baik dari kantor pusat, distrik, resort, dan semua paragutannya. Engkau berkati setiap pendeta, majelis, semua pengurus dan jemaat. Berikan kesatuan hati dan kebersamaan dalam mengembangkan gerejamu untuk memuliakan namamu. Kami doakan secara khusus untuk Pendeta Nainggolan, Pendeta Hutapea, Pendeta Veronica Borumarpaung, beserta semua keluarga. Tuhan tuntun dan berkati mereka, sehingga tetap dan semakin bersemangat mengabarkan firman-Mu, dan boleh selalu menjadi terang bagi kami semua. Untuk setiap kategorial, lansia, PKB, Persekutuan Perempuan, Naposo Bulung, Sekolah Minggu, dan lain-lainnya yang saat ini terdampak persekutuannya, kiranya Tuhan berikan semangat yang sama, bahkan lebih semangat lagi, untuk tetap bersama-sama bersekutu memuliakan nama Tuhan. Untuk segenap jemaat-Mu juga memiliki harapan berkembang dalam kehidupan dan dalam iman kepadamu. Karenanya Tuhan, Engkau berikanlah semua hikmat dan kebijaksanaan, serta berkat-berkat-Mu kepada setiap jemaat-Mu di GKPA. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui dan mengerti apapun situasi kami, apapun situasi hubungan antara kami saat ini, situasi kesehatan kami, situasi ekonomi dan pekerjaan kami. Engkau pulihkan dan berkati ya Tuhan. Berkati hubungan sesama kami, berkati kesehatan kami, berkati pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami. Kami akui begitu banyak dosa yang kami perbuat. Ampunilah kami ya Tuhan. Layakkanlah kami menjadi pengikut-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyampaikan persembahan yang telah kita persiapkan sebagai persembahan kita kepadanya dalam rangka menopang program pelayanan di Parlagutan ini. Dan sebelumnya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar dari persembahan yang akan kita sampaikan, yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saat memberikan persembahan kantong 1 dan 2, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355, ayat pertama dan kedua. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh
Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, beserta para pemuda dan anak-anak kami, kita merendahkan hati kita sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita memohon pertolongan, bimbingan dari Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis di dalam surat Petrus yang kedua, 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian kita. Shalom buat kita semua. Puji Tuhan, kita patut bersyukur karena saat ini kita boleh bersama-sama beribadah dalam Minggu Judika, yang artinya berilah keadilan-Mu ya Tuhan. Kita percaya bahwa keadilan Tuhan pasti menyelamatkan kita dari segala tindakan kesewenang-wenangan. Keadilan Tuhan akan menyelamatkan kita dari tindakan ketidakadilan, dari tantangan, dari ancaman yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Secara khusus, topik renungan kita dalam ibadah minggu ini adalah keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Apakah kita sudah menerima atau merasakan keadilan itu?
Meskipun kita hidup dalam dunia yang kadangkala merasakan tidak adanya keadilan, namun kita tetap percaya bahwa ada keadilan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nats ini merupakan surat Rasul Petrus yang kedua yang ditujukan kepada seluruh umat Kristen mula-mula ketika itu. Surat ini ditulis terutama untuk menentang pekerjaan guru-guru yang mengajarkan hal-hal yang salah, hal-hal yang menyesatkan, dan juga untuk memberantas perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. Yang terutama yang sangat merisaukan dalam surat ini ialah orang-orang yang mengajarkan bahwa Kristus tidak akan datang lagi untuk kedua kalinya. Surat ini menerangkan bahwa kedatangan Kristus meskipun nampaknya lambat, pasti itu terjadi pada saatnya. Kedatangan Yesus Kristus meskipun belum terjadi, itu berarti karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita manusia untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus agar beroleh pengampunan dan keselamatan. Akan tetapi keadilan Tuhan pasti dinyatakan kepada semua orang tanpa kecuali atau tanpa memandang muka, sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 2 ayat 11. Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat yang berkaitan perbuatan, perlakuan dan sebagainya yang adil. Keadilan dari kata dasar adil yang artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Banyak sekali definisi tentang keadilan menurut para ahli, antara lain Aristoteles, keadilan adalah tindakan yang memberikan sesuatu kepada orang yang memang menjadi haknya. Kemudian menurut Plato, keadilan adalah memenuhi semua hukum dan perundangan yang berlaku. Dan masih banyak lagi definisi-definisi tentang keadilan yang disampaikan oleh para ahli. Bagaimana keadilan Tuhan yang menyelamatkan itu dinyatakan dalam nats firman Tuhan ini? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Setidaknya ada 3 pokok renungan yang menyatakan bahwa keadilan Tuhan itu menyelamatkan, yaitu yang pertama, Allah menganugerahkan keadilan dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 1 sampai dengan ayat 3 di sana tertulis, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, dan seterusnya. Simon Petrus sebagai hamba dan rasul Yesus Kristus yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah jemaat, menjelaskan kepada jemaat bahwa mereka beroleh keadilan dan kasih yang menyelamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata keadilan dalam bahasa Ibrani sadik, yang artinya adil, dan berdekatan dengan istilah itu juga sering dipakai dengan kata mispat, yang artinya benar. Adil dan benar adalah 2 hal yang saling berkaitan. Allah Maha Benar dan Allah Maha Adil. Bersifat adil berarti Allah menopang tatanan moral semesta alam, dan dalam perlakuannya terhadap umat manusia ia bersikap benar dan tidak berdosa. Dalam bahasa Yunani, keadilan dipakai istilah dikaiosune, berarti penyesuaian dengan hukum, khususnya hukum ilahi. Kristus memenuhi kebenaran, baik dalam hal ia menaati hukum Allah dalam kehidupannya, maupun dalam hal ia menerima hukuman Allah yang adil atas dosa umat manusia dalam kematiannya. Yesus Kristus juga disebut sebagai orang yang benar, yang mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan. Keadilan Allah tidak bertentangan dengan kasih-Nya. Sebaliknya, untuk memenuhi keadilannya, Allah mengutus Yesus ke dalam dunia sebagai karunia dan kasih-Nya yang begitu besar, dan sebagai korbannya
karena dosa kita manusia, supaya setiap kita yang percaya diperdamaikan dengan dirinya, sehingga kita beroleh keselamatan. Yang kedua, harus memiliki kesungguhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam ayat 4-7, secara khusus ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Tuhan menghendaki agar orang percaya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berbuat baik, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menunjukkan moralitas yang tinggi sebagai pengikut Kristus. Ayat di atas jelas meminta kita untuk berusaha secara moral, dengan serius, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Panggilan untuk terus bersemangat, berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuan yang Tuhan anugerahkan, melakukan kehendaknya. Dalam ayat tersebut dicatat sederetan nilai-nilai yang begitu berharga yang menjadi sikap hidup orang Kristen yang sejati. Nilai-nilai sikap moral yang ditekankan adalah kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang. Hal ini sama halnya dengan buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Betapa indahnya sikap hidup moral orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus, dengan ketaatan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan pasti memberi kemampuan melalui rohnya kepada setiap orang yang percaya untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, Allah melimpahi berkat bagi orang yang setia melakukan kehendaknya. Ayat 8 sampai dengan ayat 9. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata orang yang sungguh-sungguh mentaati kehendak Tuhan, dia akan beruntung. Tuhan akan memberkati hidupnya ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk setia melakukan kehendak Tuhan. Ada keuntungan yang kita peroleh, yaitu kita menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Hidupnya semakin baik menuju kesempurnaan dalam perilaku, bertambah pengertiannya, pengetahuannya, dan pengenalannya akan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian diberikan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan surga. Setiap orang yang tetap kokoh, teguh, kuat di dalam iman, dan setia melakukan kehendak Tuhan akan disambut dengan penuh hormat dalam kerajaannya. Tetapi setiap orang yang tidak setia, tidak taat, mereka menjadi picik dan buta, serta melupakan kasih Tuhan, sehingga hidup mereka menuju kepada kebinasaan. Berbagailah setiap orang yang tetap setia melakukan kehendak Tuhan, karena hidupnya senantiasa dilimpahi berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu karakter yang harus kita akui, yaitu karakter Tuhan. Ia maha adil. Dalam menegakkan keadilannya, Allah bersikap sangat tegas dan tanpa kompromi. Banyak orang hanya memperhatikan dan menekankan kasihnya, tetapi tidak memperhatikan tentang keadilannya.
seharusnya kita memandang dengan seimbang. Selain memandang kasih-Nya, juga kita memandang keadilan-Nya. Kasih Allah begitu besar untuk kita, namun bukan berarti keadilan-Nya diabaikan. Allah memang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tetapi Ia tetap adil. Kasih-Nya bersatu dengan keadilan-Nya. Kasih-Nya berjalan bersama dengan keadilan-Nya. Keduanya dilaksanakan dengan begitu sempurna. Dalam Roma pasal 2 ayat 6-8 tertulis, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang percaya dan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram serta hukuman kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman, menentang kehendak Tuhan. Keadilan Tuhan itu sempurna, utuh, tidak bercacat. Semua yang Ia rencanakan, yang Ia putuskan, dan yang Ia kerjakan selalu berada pada koridor keadilan. Hendaklah kita selalu rendah hati, takut akan Tuhan, suka berbuat baik dalam kasih, dan setia beribadah kepada Tuhan. Dalam naungan keadilan Tuhan kita pasti aman, sehingga kita tidak perlu terlalu cemas, gelisah, dan khawatir oleh berbagai keadaan atau kenyataan, termasuk terjadinya wabah COVID-19 atau virus corona yang saat ini terjadi. Tetapi kita harus tetap waspada, bijak, dan berhikmat dengan selalu mengandalkan kasih, kekuatan, kuasa, dan keadilan Tuhan. Dalam Amsal 27 ayat 12 tertulis, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Kasih pasti menyatakan keadilan-Nya bagi seluruh umat manusia. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Oleh sebab itu, marilah kita selalu bersyukur, karena dalam naungan Tuhan, keadilan Tuhan, dan kasih yang menyelamatkan itu telah nyata di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita aminkan dengan nyanyian kita. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena firman Tuhan telah menuntun dan mengarahkan kami, agar kami senantiasa setia melakukan kehendak Tuhan dan meyakini anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, membimbing kami, memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu dan kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi penerang, penuntun, pembimbing dalam kehidupan kami, agar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertai dan berkatilah kami semua yang beribadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita mengumpulkan persembahan yang ketiga.
Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.